Baik, pada minggu ini saya sudah sharing video pembelajaran yang bisa diakses melalui Elena. Juga ada media PPT yang saya share juga melalui Elena. Anda bisa tonton video itu di mana saya ngajar di kelas sebelah. Mungkin minggu depan jatah rombel Anda ya dapat kelas yang dapat kelas Zoom ya. Jadi nanti kita ganti-gantian biar merata ya. Nah, untuk melengkapinya saya berikan sesi tanya jawab seperti ini di akhir minggu supaya kita bisa menggali curiosity Anda terhadap beberapa hal yang berkaitan dengan mata kuliah ilmu bertanah yang sudah berlangsung dalam proses seminggu ini. Baik, dari beberapa grup yang saya rangkum ada beberapa pertanyaan yang meskipun tidak banyak tapi rata-rata yang serupa juga ya. Ini saya rangkum, saya copy di dalam PPT ini. Ini akan saya jawab sebisanya ya. Karena mungkin di beberapa pertanyaan mungkin akan terjawab di sesi-sesi pembelajaran selanjutnya. Oke, yang pertama ini ada pertanyaan dari Saudara Azhar Azhari. Dia tertanya tentang terkait pengukuran itu apakah sesuai dengan ukuran yang direncanakan atau dapat berubah ketika dalam pembangunan. Nah, selain itu apakah pengukuran yang dilakukan di lapangan ukurannya dilebihkan dari rencana pengukuran atau bagaimana Pak? Misalnya dalam bangunan fondasi, satu bangunan itu kan lebar fondasi dilebihkan dari lebar batu bata ya Pak. Nah ini sebenarnya pertanyaan yang agak melebar, tapi tidak apa-apa. Ini sebagai informasi saja. Nah, dalam ilmu pengukuran topografi yang detail ya, saya bicara detail, topografi detail, di mana skalanya penggambarannya itu nantinya outputnya di 1:100, 1:100, 1:150, sehingga ketika digambarkan di kertas A3 atau A1 itu gambarnya lebih realistis. Nah, yang ditanyakan teman Anda ini adalah terkait perencanaan, berarti desain. Nah, desain bisa berupa bangunan rumah, bisa bangunan gedung, bisa bangunan jembatan, bisa bangunan jalan, atau apapun itu ya. Nah, pertanyaannya apakah pengukuran di lapangan ukurannya dilebihkan dari rencana pengukuran atau bagaimana, Pak? Nah, fungsi pengukuran itu sebenarnya ada dua. Yang pertama itu adalah kita menyadap data lapangan ke dalam kertas gambar atau dalam data digital. Saya gambarkan panah ke belakang, ini menyadap kertas data lapangan ke dalam buku, atau dua, kita ngeplot gambar dari buku ke lapangan. Nah, beda konsepnya. Yang ini adalah menyadap data di lapangan, berarti pengukuran lapangan. Fungsinya untuk tahu bagaimana kondisi topografi yang ada. Oh, topografinya bergunung. Oh, topografinya datar. Seperti itu. Sehingga bila didesain, oh saya mau bangun di sini, ternyata talutnya di sini. Oh, nanti jalannya saya gambar di sini misalnya. Berarti nanti saya nguruk sekian meter. Nah, fungsinya agar kita tahu kondisi lapangan. Oh, ternyata kondisi topografisnya segini. Berarti nanti volume pekerjaan gurukan, volume pekerjaan pembangunan, semen yang dibutuhkan, aspal yang dibutuhkan, itu kita bisa kalkulasi secara presisi. Karena fraksi pengukuran topografi itu detail. Dia masuk di milimeter atau maksimal sentimeter kesalahannya. Beda kalau kita bicara GPS handheld ya, GPS handheld atau GPS yang di HP Anda, itu fraksinya 3 meter ke atas. Nanti akan saya bahas akurasi di slide-slide selanjutnya. Nah, bagaimana dengan yang mengupload data gambar ke dalam lapangan? Nah, ini proses ini namanya sering disebut sebagai stack out. Nah, nanti akan diajar oleh Pak Aam atau Pak Trikahono ya, namanya stack out. Nah, ini saya kenalkan dulu aja istilahnya. Stack out itu adalah memasukkan data yang ada di dalam
kertas. Jadi misalnya kita punya desain rumah. Ini sebenarnya titik bangunan pojokan ini di mana tuh kalau di lapangan. Nah, itu caranya kita menggunakan alat ukur. Oh, geser ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Nah, seperti itu tujuannya untuk mengupload data di gambar kertas untuk bisa dibangun. Nah, tidak ada istilah dilebihkan atau dikurangkan. Nah, semakin presisi perencanaan, semakin presisi pengukuran, dia tidak akan membutuhkan pelebihan dan pengurangan. Nah, misalnya pondasi dilebihkan, berarti memang desainnya seperti itu. Desain bangunannya seperti itu. Kenapa pondasi dilebihkan lebarnya? Supaya kalau dia pondasi itu kan fungsinya ini malah saya bicara teknik sipil ya, agak melebar, tapi nggak apa-apa sebagai pengetahuan umum saja. Misalnya ini pondasi ya, fungsi pondasi itu sebenarnya apa toh? Pondasi itu sebagai tempat duduk atau tempat berdirinya bangunan. Ini misalnya batu bata. Nah, kalau tidak dilebihkan, misalnya ada gempa ya, meskipun di sini nanti dicor ya, gempa itu kan bisa menggeser pondasi ya, bisa menggeser batu bata. Tujuannya agar tidak jatuh ke samping kanan atau samping kiri. Seperti itu. Itu misalnya ya, pengetahuan saya terhadap sipil mungkin tidak terlalu lengkap, tapi paling tidak kurang lebih seperti itu. Nah, kembali ke masalah penggambaran perencanaan ini ya. Nah, makanya kok di dalam pekerjaan pengukuran itu biasanya tahap pertama adalah penggambaran topografi, jadi dari lapangan ke dalam kertas, kemudian didesain, di sini ada desain, entah itu bangunan apapun ya, didesain sedemikian rupa oleh desainer. Nah, kemudian di stack out-kan ke lapangan agar data bangunan, data infrastruktur yang dibangun itu bisa presisi seperti gambar desain. Makanya ada istilah gambar awal itu adalah gambar existing atau gambar situasi sebutannya, yang output di sini gambar situasi. Begitu sudah didesain menjadi gambar desain. Ketika desain dibangun, dia akan menjadi gambar as-built drawing. Nah, jadi misalnya sebelum masuk ke pelaksanaan ya, ada istilah as-built drawing. As-built. Nah, as-built itu sesuai dengan yang terbangun. As-built. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi agak beda konsep dengan yang disampaikan oleh Mas Ashar Ashari ya. Kurang lebih itu yang terkait pertanyaan beliau. Untuk menjelaskannya, ada konsep yang sedikit berbeda, tapi paling tidak ini membuka wawasan kita bahwa pengukuran topografi sebelum menjadi desain itu adalah proses merekam data lapangan, didesain, kemudian di stack out-an kembali ke lapangan untuk digambar, untuk dibangun realitinya. Tidak hanya desain saja. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Bagaimana dengan pertanyaan yang kedua? Nah, beberapa pertanyaan itu hampir sama ya, makanya ini saya rangkum yang mirip-mirip. Nah, pertanyaan yang kedua ini datang dari Mbak Gevira ya, Gevira Ugar, ada Mas Muhammad Tegar Gimnastiar, dan Mbak Fatma Amalia. Pertanyaannya mirip. Saya akan bahas parsial-parsial ya. Yang pertama, bagaimana jika ada kendala dalam pengukuran tanah saat kita sedang identifikasi foto? Nah, satu. Nah, apakah itu pendaftaran tanah sistematis itu ya Pak? Nah, ini dua. Nah, tiga ini mirip. Nanti saya jawab sekalian. Yaitu berhubungan dengan kesalahan dalam pengukuran tanah dan pemetaan tanah. Di sini sama ya. Kendala yang dihadapi surveyor. Nah, ini sama dan solusi yang diberikan. Kesalahan oleh Mbak Fatma sama, kesalahan yang sering terjadi dalam pengukuran tanah ini sama. Jadi ini saya jawab langsung barengan. Oke. Yang pertama, bagaimana dari Mbak Gevira Unggar ya? Bagaimana jika ada kendala pengukuran tanah saat kita sedang identifikasi foto? Nah, pertanyaannya agak membingungkan ya bagi saya. Mbaknya ini sedang pengukuran
tanah, mengukur tanah, tapi juga identifikasi peta foto. Nah, ini yang agak bingung saya. Makanya saya bingung untuk jawab. Di sini peta foto juga masalah tersendiri. Peta itu suatu objek yang berbeda, foto adalah objek yang berbeda. Peta itu syarat peta kalau Anda ikut kartografi dasar ya, adalah suatu representasi objek permukaan bumi yang diskalakan, ya, diskalakan, yang digeneralisasikan, yang dibuat di atas bidang datar dan diproyeksikan itu ya. Seperti itu. Sedangkan foto itu tidak ada generalisasi, dia ambil semuanya, dipotret apa adanya yang kelihatan, tidak ada proses generalisasi. Mungkin ada skala, oke. Mungkin ada proyeksi, tapi proyeksinya itu terlalu kaku, tidak seperti pada peta. Kalau peta itu kan proyeksi ada macam-macam ya. Ada proyeksi cylindrical, ada proyeksi conical, dan sebagainya. Ada banyak sekali proyeksi, saya akan bahas. Nah, proyeksi dalam foto itu tergantung lensa, sehingga dia proyeksinya disebut sebagai radial correction. Jadi ada yang disebut, kalau foto, karena dia menggunakan lensa, maka kesalahan itu secara radial seperti ini. Kalau ini lingkaran ya, fokus lensa itu paling akurat untuk semua objek yang terekam. Semakin keluar, dia akan semakin ada kesalahan atau distorsi. Nah, kesalahannya radial. Beda dengan peta yang diproyeksikan, ya orto. Orto itu biasanya kesalahannya seperti ini. Semakin keluar dan semakin ke sana itu kesalahannya sama, posisinya sama, rata-rata sama. Nah, ini yang saya bingung pada pertanyaan Mbak Gevira yang pertama. Bagaimana jika ada kendala dalam ukuran tanah saat kita sedang identifikasi foto-foto? Ini peta foto. Ini saya tidak jelas maksudnya ya, jadi maka saya tidak jawab. Maaf. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, maksud dari pendaftaran tanah sistematis itu seperti apa ya, Pak? Pertanyaan bagus. Kalau ini kita berarti masuk ke kadastral. Kadastral itu salah satu cabang ilmu dari ilmu ukur tanah. Pengukuran juga, topografi juga, mengukur topografi juga, tapi fokusnya pada parsel. Parsel itu bahasa Inggris ya, kalau bahasa Indonesianya persil. Persil itu berarti rumah per rumah, batas rumah per rumah. Nah, berarti pendaftaran tanah sistematis itu pendaftaran tanah yang sesuai dengan sistem. Pendaftaran tanah yang sesuai dengan sistem. Sistem apa? Sistem yang diadakan oleh pemerintah. Karena yang namanya daftar akte atau sertifikat tanah itu ada prosesnya. Tidak sekonyong-konyong ada sebidang tanah, Anda bikin patok sendiri, ini tanah saya daftarkan aktenya. Tidak seperti itu, ada tahapannya. Ada perlu pembuktian yuridis terkait legalisasi batas patok, ada histori aktanya, banyak sekali. Yang semuanya terangkum di dalam mana ya tadi ya, saya sudah siapkan. Nah, ini dia. Di dalam Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap. Berarti ada yang tidak lengkap, Pak? Ada. Namanya adalah pendaftaran tanah yang sporadis. Nah, sporadis namanya sporadis. Yang namanya sporadis itu tanpa pola. Sporadis namanya ya. Tak kasih ketikan di sini. Counternya lengkap adalah sporadis. Nah, seperti ini. Sporadis. Ini kontradiksinya adalah pendaftaran tanah sporadis. Sporadis itu adalah acak. Ketika Anda ingin ada akta, pengen dibagi dua kakak adik, Anda daftarkan, dibagi dua, itu sporadis. Kalau sistematis lengkap, itu berarti serentak oleh pemerintah. Nah, pendaftar ini menurut Peraturan Menteri Agraria ya, pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah PTSL, selanjutnya singkatannya adalah pendaftaran tanah yang secara serentak bagi semua objek. Nah, pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia atau dalam satu wilayah desa atau kelurahan. Jadi
bersama-sama, barengan. Nah, ini salah satu program Bapak Presiden Jokowi ya, ada 100.000 bidang tanah yang belum berakte untuk menjadi berakte. Nah, ini salah satu program PTS, namanya proyeknya menjadi PTSL. Nah, karena dia serentak, maka ada proses pengumpulan data fisik, pengumpulan data yuridis, itu dilakukan secara serentak. Nah, makanya dalam satu desa yang belum berakte itu bisa secara barengan diukur dan disertifikasikan. Beda kalau dengan sporadis. Sporadis itu adalah acak. Hanya 1-2 orang yang berkepentingan, maka bisa kita daftarkan. Nah, pertanyaannya cukup bagus. Ini mungkin kalau kita punya waktu di akhir perkuliahan, kita akan bahas PTSL, ya, baik yang sporadis maupun non sporadis, urutannya di mana, posisi Anda sebagai geograf itu nanti kontribusinya di PTSL ini apa. Nah, ini nanti kita bahas di sesi-sesi selanjutnya. Nah, pertanyaan Mbak Gevira sudah saya jawab yang kedua ya. Yang ketiga adalah beberapa kesalahan pengukuran. Nah, ini saya rangkum dari Mbak Fatma Amalia, Mbak Gevira, dan Mas Muhammad Tegar Gimnastia. Namanya bagus nih. Kayak Aakim sama apanya? Aakim ya? Oke. Berarti yang selanjutnya saya akan membahas tentang kesalahan pengukuran. Nah, kendala apa yang dihadapi surveyor? Wah, ini kalau kendala banyak ya, kendala itu ya. Yang paling umum kendala itu cuaca. Cuaca. Misalnya Anda mau ukur pagi-pagi ternyata hujan. Nggak bisa. Karena apa? Ya mungkin bisa ya kita ngukur ya kalau hujan. Kalau kita pakai GPS geodetik yang pakai satelit, di mana yang ditangkap sinyal bisa. Tapi resiko basah alat juga besar. Nah, sebenarnya banyak alat yang mempunyai kemampuan terhadap percikan air itu tinggi. Cuman ya apa iya kita mau membiarkan alat kita terbasah-basah ya, kan ya enggak juga. Itu yang pertama cuaca. Yang kedua adalah kondisi alam sendiri. Kondisi alam sendiri sulit diduga ya. Saya pernah survei dulu pada saat berangkat itu sungai itu dangkal, airnya cuma setinggi lutut seperti itu, tapi tiba-tiba setelah hujan gerimis, sorenya airnya sudah setinggi hidung kita. Nah, mestinya kita nggak bisa teruskan pengukurannya karena sudah beresiko tinggi. Ya, hal-hal seperti itu banyak sekali kendala surveyor ya. Misalnya alat hilang. Nah, sering kayak gitu. GPS kita hilang. Teman-teman kita yang dulu survei di Palembang itu juga gitu. Ternyata diambili penduduk. Nah, dikiranya itu murah kan seperti itu. Ada juga yang ketemu binatang buas, ada juga yang tanah longsor, ada juga yang banyak preman. Nah, kok kendala-kendala yang seperti itu sebenarnya banyak sekali dan itu nggak mungkin saya ceritakan dalam satu sesi pertanyaan. Makanya saya fokus pada bagian akurasi. Ada bagian akurasi. Ada berapa kesalahan pengukuran tanah dan cara membuangnya gimana. Nah, ini pertanyaan bagus. Ini sebenarnya akan saya bahas di minggu-minggu depan, cuman ini saya pengantar saja. Nah, kesalahan itu sebenarnya ada banyak ya. Ada kesalahan pembacaan, atau kesalahan pengukuran, atau kesalahan yang lain. Tapi pada prinsipnya kalau kita topografi atau ukur tanah, kesalahan yang muncul adalah pembacaan kesalahan jarak dan kesalahan sudut. Nah, kesalahan jarak dan kesalahan sudut. Nah, kesalahan jarak itu biasanya kita kalau mengukur pakai pita ukuran atau meteran seperti itu. Biasanya muncul karena beberapa hal. Yang pertama adalah surveyor jelas. Anda nariknya kurang tegang, atau mungkin pitanya ditariknya miring, tidak pas dengan titiknya. Nah, itu juga bisa. Atau salah baca, misalnya
pada penanda meteran Anda itu sudah kotor oleh tanah sehingga akurasi bacanya menurun. Nah, itu juga bisa. Alat ukur juga berpengaruh. Makanya alat ukur di dalam ilmu ukur tanah itu sering dikalibrasi setiap setahun sekali. Ketika alatnya sudah lama, biasanya kalau kita alat ukur lensa seperti waterpass, theodolit, itu harus dikalibrasi karena bisa jadi lensa objektif dan okulirnya geser. Nah, seperti itu. Sehingga menurunkan akurasi bacaan. Kalau terkait pita ukur, mungkin pita ukurnya sudah berusia 5 tahun. Nah, itu juga bisa menyebabkan dia memuai, mulur, seperti itu. Nek basa Jawane modot seperti itu ya. Dari yang tadinya 5 meter pas, karena dia memuai jadi 5,01 meter, 5,01 atau 5,1 meter. Hanya 10 cm, Pak. Oke, 10 cm. Tapi kalau Anda ngukur berulang dalam 100 meter, meteran Anda cuma 10 meter. Anda ukur per 10 meter, 10 meter, 10 meter, 10 meter. Kesalahan yang 10 cm tadi itu berulang 10 kali. Jadi 1 meter pada akhirnya. Ya enggak? Itu kesalahan yang simple, tapi bisa saja terjadi kalau kita ngukur dengan rantai ukur. Juga pengaruh faktor alam, temperatur udara misalnya seperti itu. Temperatur udara itu bisa mempengaruhi kondisi alat, alatnya memuai atau dia menyusut, atau mempengaruhi kesulitan bacaan kalau Anda pakai total station yang dia sudah pakai laser, Anda mengukur pada saat titik matahari tertinggi itu tidak disarankan. Karena uap matahari, insolasi itu mempengaruhi sensor laser yang melintas di udara. Sehingga itu bisa mempengaruhi. Jadi banyak aspek penyebab kesalahan ukuran. Ini hanya salah satu pengukuran oleh jarak saja. Nah, kesalahan pengukuran jarak umumnya dibagi dua, yaitu kesalahan pengukuran teratur dan tidak teratur. Cirinya apa teratur dan tidak teratur? Kalau kesalahan teratur, itu berulang. Repetisi. Tadi salah. Kok salah lagi? Pindah alat, salah lagi. Ngukur lagi, salah lagi. Dan ukuran kesalahannya sama. Nah, itu kesalahan yang teratur. Ada kesalahan yang tidak teratur. Kesalahan tidak teratur, sekarang salah, nanti tidak salah. Sekarang salah, nanti tidak salah. Seperti itu. Jadi tidak teratur. Kadang-kadang salah, kadang-kadang tidak. Itu tidak teratur. Nah, kesalahan teratur itu biasanya muncul pada kondisi alat yang panjangnya sudah tidak sesuai. Atau kondisi kemiringan alat ukur yang sudah tidak sesuai. Kemiringan alat ukur yang tidak sesuai itu misalnya kita lama nggak kalibrasi nivonya. Nivo itu sebuah lensa kaca berisi gelembung air. Nah, seperti itu. Nivonya rusak atau lama nggak dikalibrasi. Nah, itu kalau Anda pindah alat, maka nivonya juga akan baca sama terus. Sehingga kesalahannya besarnya juga sama terus. Melengkungnya alat ukur, nah ini bisa terjadi. Atau alat ukur yang ditarik tidak sesuai dengan garis ukur. Nah, ini kesalahan yang berulang itu biasanya kesalahan pada alat ukur. Lama tidak dikalibrasi atau sudah rusak. Nah, seperti itu. Nah, ada juga kesalahan non-teratur, irregularnya. Nah, ini biasanya kesalahan pembacaan, kesalahan mendirikan alat, kesalahan nyatet, Anda posisi lapar perutnya ya. Posisi lapar, teman Anda bilang 8, terdengarnya bakwan. Nah, saya seperti itu, nulis 2 bakwan. Nah, salah nyatet juga bisa. Jadi kesalahan tidak teratur itu muncul dari manusiawi biasanya. Manusiawi. Karena manusia itu bisa bagus, bisa tidak bagus. Kalau alat, sekali bagus, dia bagus terus. Kalau jelek, jelek terus. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Itu jenis-jenis kesalahan yang umum ya, kesalahan yang umum. Nah, bagaimana memperbaikinya? Nah, ada banyak cara sebenarnya.
kalau dia pengukuran jarak, ada toleransi yang diizinkan. Misalnya, jarak yang diukur adalah toleransi untuk daerah yang, jadi misalnya yang diukur itu daerah yang datar, daerah yang lereng dan curam, itu kesalahan yang diizinkan itu berbeda. Nah, di sini adalah akar D sama semua rumusnya ya, akar D, akar D, D adalah jarak yang diukur total ya, misalnya jaraknya 1 kilo seperti itu. Kemudian untuk jarak yang datar itu akar 0,081 kilo tambah 0,031 kilo dan seterusnya. Maka kita ketahui toleransi kesalahan yang diperbolehkan. Kalau pengukuran Anda hasilnya itu masih dalam ring yang diizinkan, maka nggak usah dikoreksi. Tapi kalau lebih dari itu harus dikoreksi. Ini contoh kalau untuk pengukuran jarak ya, pengukuran jarak. Nah, ada juga yang teknik sudut. Sudut juga sama. Jadi misalnya kita ukur suatu medan dari ini ada satu titik, ini satu titiknya saya gambar agak gedean ya. Ada satu titik. Anda nembak ke arah sini misalnya ya, ke arah sini 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, misalnya seperti itu. Nah, di sini kan ada bacaan sudut ya. Ini ada bacaan sudut terhadap utara. Utaranya sini ya. Utaranya adalah ke atas ini. Ini U. Ini ada bacaan sudut dengan berbagai macam. Jadi titik 1 ke titik 2 ini ada bacaan sudutnya. Titik 2 ke titik 3 ini ada bacaan sudutnya lagi. Nah, makanya disebut azimut. Nah, kesalahan pembacaan sudut itu kesalahan azimut itu juga bisa dikoreksi. Ada toleransi yang diizinkan juga. Caranya koreksi biasanya dibagi dengan jumlah tembakan. Seperti itu. Ada berapa kali jumlah tembakan, total kesalahan sudutnya berapa, terus dibagi. Nah, ini saya bahas di minggu-minggu yang akan datang ya, terkait rumus dan aplikasinya. Saya nggak akan bahas terlalu detail, karena nanti kita jadi satu SKS tersendiri. Karena pertanyaannya masih ada beberapa yang harus saya bahas. Itu salah satu cara untuk memperbaiki kesalahan jarak. Nah, biasanya kalau dalam bentuk yang seperti tadi atau melingkar itu biasanya disebut koreksi poligon ya. Jadi nanti di rata-rata kesalahan yang timbul dari bacaan sudut tersebut kemudian dihitung dengan jarak linearnya, rata-ratanya berapa per jaraknya. Kemudian biasanya koreksi sudut dibagi rata-rata kesalahan tiap poligon. Jadi meskipun tadi bacaannya di salah satu titik, tapi nanti yang bertanggung jawab adalah semua titiknya. Nah, kalau poligon seperti itu. Nanti kita bahas di sesi-sesi, kalau kita sudah bahas poligon tertutup, poligon terbuka, poligon terbuka terikat sempurna, poligon terbuka tidak terikat sempurna. Nah, nanti kita bahas di sesi-sesi yang akan datang. Oke, karena Anda kritis sekali ya pertanyaannya sampai sejauh itu ya. Kalau apa, ini saya sampaikan di gambaran awal saja. Ini rumus-rumusnya ya. Ini rumus-rumusnya, koreksi linear, koreksi sudut, bisa diperhitungkan. Besok kita belajar ke arah situ juga. Nah, itu terkait beberapa kesalahan yang umum terjadi dan bagaimana memperbaikinya. Itu jawaban dari beberapa pertanyaan teman-teman Anda yang berisi tentang dari Mbak Kevira, Mas Tegar, dan Mbak Fatma. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan dari Mas Swandi Duasa, dan Mas Rudi Gunawan. Rata-rata mirip, agak mirip ya. Makanya ini saya jawab barengan. Mas Wandi bertanya, sedikit terkait dengan pertanyaan Mas Rudi. Nah, mengingat bentuk bumi itu
bundar ya, bundar bukan bola tapi bundar. Ada topografi tertentu dari permukaan bumi yang tentunya akan mengganggu proses pengukuran, terutama pada perhitungan daerah luas. Nah, pertanyaan Mas Rudi mirip. Apa saja kesulitan dalam menggunakan pengukuran dan pemetaan dengan cara plane surveying, mengingat perhitungan itu tidak mempertimbangkan bentuk bumi dalam wilayah yang tidak terlalu luas. Oke, nah sebelum ke arah sana, saat kita berbicara pengukuran topografi atau pengukuran terestris, orto, datar, itu adalah pengukuran dengan skala kecil. Areanya mungkin kurang dari 50 km persegi. Lebih dari itu, biasanya BM-nya atau benchmark-nya nambah. Fungsi dari benchmark adalah untuk mengontrol kerangka dasar vertikal dan horizontalnya. Nah, topografi tertentu mengganggu proses pengukuran. Nah, ini pertanyaan yang agak salah kaprah juga ini. Topografi tertentu itu kalau kita ukur topografi itu tidak mengganggu ya. Yang namanya pengukuran topografi, misalnya ada topografi seperti ini, memang ini beliau gunung ini yang mau dipetakan. Jadi tidak mengganggu. Nah, untuk mengukur daerah yang luas. Nah, ini pertanyaan daerah yang luas, ini yang perlu kita klarifikasi. Nah, daerah pengukuran luas itu makanya dalam konsep di BPN dan masyarakat itu agak berbeda ya konsep pengukuran ya. Nah, kalau kita ngukur bidang tanah, kira-kira ini saya kasih kasus ya, ada tanah di sini seperti ini, saya kasih merah, dan tanah yang ada di sini, kira-kira luasnya sama nggak? Meskipun panjangnya sama, beda. Nah, karena ini miring, yang ini tidak miring. Nah, meskipun secara GPS koordinatnya ini sangat dekat, tapi bisa jadi koordinat titik-titik ini meskipun sangat, kalau dari atas itu tampaknya sangat dekat, tapi kalau ditarik garis datar antara A dan B ini mungkin sama. Nah, ini yang sering kita miskonsep ya. Pengukuran luas itu bisa jadi pengukuran luas pada XY atau pengukuran luas yang memperhitungkan X, Y, dan Z. Nah, makanya ini yang perlu kita tegaskan. Topografi itu bisa sangat detail. Sehingga topografi tertentu yang mengganggu proses pengukuran, nah itu topografi yang mana? Kan seperti itu. Misalnya di sini kita bicara ada rumah, di sini ada sungai, seperti ini, atau di sini ada pantai. Nah, ketika kita diminta ukur topografi dari penampang A sampai ke penampang B, itu diukur semua, tidak ada pengecualian. Ini sungai ya ditabrak kedalamannya berapa, kan gitu. Misalnya terlalu dalam kita pakai ekosonder atau batimetri, seperti itu. Ditabrak. Jadi tidak ada yang topografi benar-benar mengganggu. Malah kadang itu jadi objek kajian. Contoh misalnya kita mau membangun bendungan, yang diukur mana? Mosok yang di luar sungai toh, yang di dalam sungai harus dipetakan. Kan seperti itu. Kita mau bangun jembatan, mosok yang diukur yang di atas jembatan toh, yang di sini enggak, tentu saja yang di sungai juga diukur. Karena sungai itu mempunyai air itu bisa terjadi banjir. Volume air itu kan tingginya sangat dipengaruhi penampang atau topografi sungai itu sendiri. Baik kemiringannya atau lebar salurannya. Nah, seperti itu ya, jadi agak luas sekali pembicaraan kita. Maka di sini saya bingung jawab dari Mas Wandi Kuasa ya, topografi tertentu. Nah, ini yang saya berikan penjelasan bahwa konsep pengukuran luas itu bisa datar X dan Y saja, koordinat X dan Y saja, absis dan ordinatnya saja, atau ditambah 3D-nya.
3 dimensi dengan Z. Sehingga pengukuran luas itu bisa bervariasi. Itu yang pertama. Dan yang topografi tidak selalu jadi pengganggu di muka bumi itu. Malah itu yang akan direkam kadang-kadang seperti itu. Oke. Untuk Mas Rudi Gunawan, hampir sama ya. Menggunakan pengukuran pemetaan dengan cara plane surveying tidak mempertimbangkan bentuk bumi dan wilayah yang tidak terlalu luas. Nah, kenapa kok seperti ini? Kalau luas, kita sudah pakai metode yang lain. Ketika kita bicara luas, berarti kalau kita ngukur luas, berarti akurasinya turun. Nah, seperti itu. Semakin detail kita mengukur, maka akurasinya semakin meningkat. Jadi misalnya gini, Anda punya teropong. Anda punya teropong, yang satu teropong bintang, satunya adalah mikroskop. Nah, ini mikroskop kecil sekali lensanya. Anggap saja seperti itu. Teropong bintang. Anda meneropong bintang matahari, ngukur jaraknya, ngukur diameternya. Nah, tentu saja itu akurasinya akan sangat tidak akurat. Karena ada bias oleh atmosfer, keterbatasan lensa, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada pendekatan untuk menghitungnya. Beda kalau kita pakai mikroskop atau pakai meteran kecil untuk ukur bola. Presisi karena ada satuannya. Alat ukur kita bisa mengcoverage secara langsung semua medan yang mau diukur. Sehingga presisinya meningkat. Nah, artinya gini, apakah tidak mungkin kita memetakan seluruh bumi dengan detail, Pak? Bisa, tapi tentu saja lama dan mahal. Nah, ini miskonsep juga yang disampaikan oleh Mas Rudi Gunawan. Mengingat perhitungan tidak memperhitungkan bentuk bumi dan wilayah yang tidak terlalu luas. Kenapa kok tidak diperhitungkan? Karena bentuk bumi kalau sudah kita ambil ruang lingkup yang kecil dalam area 1 kilo kali 1 kilo, nah, kelengkungan bumi itu sudah tidak ada, sudah tidak nampak. Sehingga bukan kita yang tidak mempertimbangkan, tapi memang sudah tidak kelihatan kedatarannya seperti itu. Beda kalau kita ngukur jarak 600 km sampai 1000 km panjangnya, di situ baru mulai kelihatan kelengkungan bumi. Nah, itu sudah di luar ranah dari pengukuran topografi. Karena ada kelengkungan bumi. Itu sudahnya harus kita pakai pengukuran skala menengah. Nah, seperti itu. Nah, kenapa kok ini kita nggak usah sering tetap dipakai? Karena kalau kita bangun jembatan, bangun rumah, bangun gedung, itu pada konteks yang tidak terlalu luas. Anggap saja kalau kita bicara jembatan. Jembatan itu paling terus kali 100 meter persegi areanya, tapi sudah menghabiskan triliunan untuk bangun ke situ. Nah, tidak perlu sistem penginderaan jauh yang cakupannya luas sekali, karena malah tidak akurat. Yang kita butuhkan akurat, karena nambah 1 cm, 2 cm beton saja itu bisa nambah 1 sampai 2 juta tebalannya. Kan seperti itu. Yang kita butuhkan akurasi. Nah, ini yang miskonsepsi juga sama. Seolah-olah pengukuran topografi itu tidak luas. Bisa luas, tapi makan biaya besar. Karena memang yang dibutuhkan precision tinggi. Nah, ini berhubungan dengan pertanyaan yang selanjutnya. Nah, makanya di mata kuliah kemarin, pertemuan yang kemarin itu saya bedakan. Kalau topografi, pengukuran topografi itu ngukur yang di sini. Nah, ketika kita ngukurnya cuma kecil segini, efek elipsoid bumi itu sudah kelihatan datar, hampir datar. Beda kalau kita ngukurnya panjang sekali, di mana dari laut sini sampai pegunungan sini jaraknya 100 kilo atau 1000 kilo, maka di sini kelengkungannya mulai muncul. Kalau kita tarik garis datar gini, sebentar. Ya, unduh, saya pakai garisan yang datar. Nah, di sini ada area yang hilang. Panjang titik A dan B yang atas beda. Nah, kalau Anda pakai data penginderaan jauh, yang kelihatan panjangnya adalah A, B yang bawah.
Tapi kalau Anda pengukuran topografi, yang kelihatan A dan B itu yang atas. Nah, itu kalau kita pakai kelengkungan bumi. Nah, karena pengukuran kita pendek, cuma di sini misalnya, cuma di sini, maka ketika ini kita tarik garis ke bawah, seperti ini, jarak AB ini berhimpit. Nah, hampir datar, atau malah sudah datar. Ya kelihatan ya karena saya bikin di sini. Titik A dan B yang di bawah dan titik A dan B yang di atas panjangnya sama. Kalau kita pakai data penginderaan jauh. Artinya apa? Di sini kedatarannya sudah hampir bisa diabaikan. Beda kalau kita ngukurnya skalanya luas. Nah, itu untuk yang terkait luasan. Bagaimana dengan yang topografinya? Nah, topografi yang di sini kan beda ya. Nah, ini yang saya gambar pakai warna hijau ini adalah terrestris toponya. Bentuknya seperti ini. Kalau kita pakai data penginderaan jauh, dia akan pakai datum yang elipsoid seperti ini. Karena recording kita belum bisa mendeteksi topografi aslinya. Makanya datum yang bekerja pada data satelit citra penginderaan jauh itu juga pakainya elipsoid. Nah, XZ-nya juga pakai elipsoid. Padahal kalau kita pakai yang GNSS detail seperti ini, nanti dikonversi kita pakai yang geoid. Nah, geoid berarti memperhitungkan muka air laut, maka elevasinya lebih presisi. Karena elevasi yang akurat itu adalah elevasi yang menggunakan air laut sebagai referensinya. Berapa mdpal. Padahal air laut itu bentuknya selalu berubah. Dia mengikuti gaya berat bumi saat berpindah. Nah, kalau Anda lihat video saya sebelumnya, ini sudah saya jelaskan ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, akibatnya apa? Nah, akibatnya ini berhubungan dengan bagaimana kita membuat kerangka dasar horizontal. Makanya untuk membuat akurasi, kita membuat kerangka dasar yang bersifat horizontal dan vertikal. Diikat dengan poligon terbuka, tertutup, dan seterusnya. Dan ini saya nggak akan bahas lebih jauh. Ini akan saya bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini terkait teman Anda, Mbak Nadia Oktaviani. Adalah presisi. Nah, bagaimana sebuah XYZ dianggap presisi? Nah, ini pertanyaan bagus. Nah, oke, ini sebenarnya masuk ke tingkat yang lebih lanjut lagi juga. Nah, di sini kita punya sebuah diagram. Sebuah ketelitian data itu ada dua macam, akurasi dan presisi. Kalau akurat itu ada patokannya, misalnya ada benchmarknya. Jadi misalnya Anda mengukur suatu titik A di sini terhadap titik B, dia akurasinya hampir sama, mendekati benchmarknya. Tapi kalau presisi, degree of deviasinya yang konsisten. Di sini. Degree of variasinya yang konsisten. Maka presisi adalah ketepatan. Beda ya, beda konsep. Nah, makanya di sini ada alat yang low akurasi, low presisi. Nah, ada data yang bersifat low akurasi, high presisi. Nah, biasanya untuk alat-alat yang ketelitian tinggi tapi tidak ada benchmarknya, tidak ada titik ikatnya, itu biasanya low akurasi, high precision. Alat yang bagus, high akurasi, high precision. Nah, ini tetap terkait definisi yang Mbak tadi tanyakan. Saya nggak akan bahas lebih jauh, tapi pada intinya presisi dan akurasi itu tidak digambarkan dalam bentuk dua dimensi seperti ini. Kalau Anda bayangannya ya. Yang benar adalah sebuah presisi itu digambarkan dalam bentuk tiga dimensi. Nah, jadi suatu titik yang akurat itu digambarkan dalam bentuk sper, bola.
Jadi misalnya ada alat akurasinya adalah 3 meter, maka titik tengah itu dari wilayah ini 3 meter, wilayah ini 3 meter, titik dimanapun di area dengan diameter 3 meter ini, X, Y, Z-nya itu sama. Nah, karena dia nggak bisa mendeteksi lebih dari itu. Semua titik di dalam bola ini, 3 meter ini, X, Y, Z-nya sama. Beda kalau alat dengan akurasi, misalnya ini GPS handheld ya, yang Anda survei itu, handheld. Anda pindah semeter ke kiri, pindah semeter ke kanan, itu masih kebaca X, Y, Z-nya sama. Beda kalau alat Anda itu presisinya adalah 10 cm. Kita pakai GPS geodetik atau total station yang lensa misalnya seperti itu. Akurasinya antara 10 cm sampai 5 mm. Jadi bolanya yang Anda gambarkan sudah tidak 3 meter lagi, yang Anda bayangkan, diameternya adalah 10 cm, seperti bola kelereng. Maka ketika ada titik yang berpindah masih dalam bola kelereng, koordinat X, Y, Z-nya masih dianggap sama. Seperti itu. Itulah akurasi. Kalau Anda bingung disebut akurasi itu seperti apa. Nah, ketika alat GPS geodetik yang sering dipakai kakak kelas Anda untuk membuat BN, itu akurasinya 5 mm, berarti Anda bayangkan ketelitiannya itu adalah bola kelereng dengan diameter 5 mm. Ada pergerakan XYZ yang kalau dia digerakkan 5 mm ke kanan, 5 mm ke kiri, koordinatnya berubah dalam fraksi milimeter lagi. Jadi kalau Anda punya koordinat X dan Y, misalnya UTM seperti itu, meter ya, meter timur, meter utara, itu ada komanya sampai milimeter. Nah, seperti itu. Itulah ketelitian yang ingin dikejar pada pengukuran topografi. Beda kalau Anda pakai GPS handheld, GPS tangan, GPS HP Anda, nah, seperti itu. Akurasinya sangat jomplang. Itu yang terkait pertanyaan akurasi ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita tahu bahwa pada titik tersebut sudah memenuhi presisi pada pengukuran tertulis agar tidak terdapat kesalahan? Dikoreksi. Nah, makanya ketika Anda nanti sampai tahap lanjut, bacaan alat itu tidak selalu diterima dengan bahwa itu sudah benar. Selalu ada RMS namanya, root mean square. Root itu akar, min itu rata-rata, square itu adalah kuadrat. Jadi ada kesalahan yang kesalahan kuadrat, kesalahan akar, dan kesalahan rata-rata. Namanya disebut RMS. Nah, tugas Anda adalah menguji itu nanti. Nah, kalau dia memenuhi kesalahan minimalnya, berarti sudah oke. Kalau melebihi itu, berarti perlu dikoreksi. Nah, seperti itu. Itu tugas Anda nanti. Itu terkait ketelitian. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir dari Mas Alpinadru. Nah, ini berkaitan dengan plane surveying biasanya dilakukan pada lokasi yang tidak terlalu luas. Dalam pembahasan metode pengukuran dibagi menjadi beberapa metode. Namun IOT ini lebih ke arah metode terestris, di mana metode ini juga bisa dibantu drone. Saya nggak bilang bisa dibantu drone. Saya tanyakan apakah memakai drone selalu digunakan? Tidak selalu digunakan. Hampir kalau topografi sangat minim dipakai ya, kecuali dia sudah masuk ke skala menengah. Karena drone itu tingkat kesalahannya juga tinggi. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, dia lensa ya. Oke, saya gambarkan ke dalam sini aja tadi. Nah, kita gambarkan ke sini lagi. Kita bahas drone. Oke, kita bahas drone. Ini ada drone. Ada drone. Drone ini dia membaca koordinat X, Y. Suatu objek yang di bawah dipotret demikian rupa ke bawah seperti ini. Posisi dia terbang ke sana kemari, ke kanan dan ke kiri, itu dia berdasarkan koordinat satelit. Karena dia pakai GPS ya, dia pakai GPS. Dia dari GPS. Penentuan GNSS.
Makanya dia sangat mengandalkan citra satelit. Satelit penentu lokasi. Z-nya, XY-nya itu ya, XY-nya. Z-nya gimana, Pak? Z-nya ditentukan oleh panjang lensa dan ketinggian terbang. Nah, super F ya. Nanti masuk ke kelas fotogrametri boleh. Nanti yang saya juga yang ngejar. Nah, dia ditentukan oleh satu objek ini dinilai dengan banyak foto atau lebih dari satu foto dibandingkan konvergensinya atau paralaksnya. Paralaks itu perbedaan sudut pandang pada satu objek yang sama. Nah, seperti itu. Berarti X dan Z, Z-nya itu tidak dihasilkan dari satu pengukuran yang sama. Tidak. XY-nya GPS, Z-nya adalah lensa dan fokus. Dan dia tergantung dari tinggi terbangnya. Jadi relatifnya adalah Z dari satelit, ya, Z-nya dari satelit dikurangi Z dari lensa. Jadi diukur yang di sini, di sininya. Anda ngukur topografi berdiri di sini, ngukur topografinya di sini, itu real kenyataan. Tapi ketika Z-nya ini ada selisih, satelit bacanya ternyata ada keselisih yang saya bahas tadi ya, akurasinya ternyata tidak akurat, fraksinya milimeter bahkan meter, dia naik ke sana atau turun ke sana meteran, maka lensa tadi akurasinya jika ikut turun, dia bisa baca area sini dianggap topografi yang sama. Atau area sini topografinya sama. Nah, itu yang pertama, kesalahan dari drone. Yang kedua, drone, dia tidak bisa membedakan area yang ada coverage-nya seperti ini. Di bawah sini dia nggak bisa baca. Nah, bisanya kita pengukuran terestris. Dia hanya lahan-lahan yang terbuka yang bisa dipetakan. Nah, maka untuk pengukuran-pengukuran detail, untuk skala yang areanya kurang dari 1 kilometer persegi, itu sangat tidak perlu ya. Kita pakai drone diukur terestris lebih akurat. Dan lebih resikonya juga lebih rendah, resiko ya, crash-nya ya. Nah, itu kesalahan drone. Ada misconception ya bahwa drone itu bisa dipakai. Nah, kalau Anda tahu dari mana ketinggian drone itu diperoleh dan bagaimana data drone itu Z-nya bisa diturunkan, maka Anda akan berhati-hati dalam menggunakan drone untuk pengukuran topografi. Tapi kan kita bisa pakai BM untuk premark, Pak. Bisa. Kita ikat di sini BM-BM-nya, terus Z-nya kita alihkan pakai yang ini. Nah, Z-nya pakai yang bawah. Tapi, jadi kita sudah nggak pakai Z dari satelit. Kita sudah nggak pakai Z dari satelit. Tapi, XY-nya masih. Nah, ya enggak. XY-nya masih dari satelit. Meskipun Z-nya kita sudah mengambil dari bawah yang dikonversi dengan panjang tinggi terbang dan fokusnya. Nah, seperti itu. Nah, jawaban saya seperti itu terkait drone, kapan dipakai, maka tergantung pengukurannya. Kalau kita memang pengukurannya jauh, panjang, di mana biayanya yang disediakan tidak memenuhi untuk pengukuran terestris, dan waktunya juga dibutuhkan singkat, oke, kita pakai drone atau UAV. Tapi ketika yang dikejar adalah akurasi, presisi, ya kita pakai pengukuran topografi. Kurang lebih itu yang bisa saya jawab dari Mas Alvin Nadru. Oke, ini sudah saya jawab semua ya. Ada pertanyaan lagi tambahan sebelum saya akhiri sesi tanya jawab minggu ini? Silakan. Halo, tidak ada? Baik. Berarti sudah cukup jelas ya untuk sesi-sesi yang question and ask minggu depan akan saya isi di akhir minggu lagi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai jawaban pertanyaan Anda di WhatsApp group oleh rekan-rekan Anda. Saya akhiri sesi question and ask minggu ini. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.